warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan bukan hanya sekadar tempat berkumpulnya individu-individu yang terlibat dalam proses belajar mengajar, tetapi juga mencakup serangkaian sistem, aturan, prosedur, dan budaya yang mengarahkan tindakan dan interaksi di dalamnya. Komponen-komponen ini bekerja sama secara dinamis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan berkesinambungan. Nah, selanjutnya elemen utama organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan terdiri dari berbagai elemen yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pendidikan yang berkualitas. Nah, elemen-elemen ini tidak hanya melibatkan sumber daya manusia, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang mendukung berlangsungnya proses pendidikan dengan baik. Nah, berikut adalah beberapa elemen utama dalam organisasi pendidikan yang memiliki peran penting. Yang pertama itu visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, struktur organisasi. Ketiga, sumber daya manusia. Dan terakhir itu kurikulum dan program pembelajaran. Nah, adapun bagian jenis-jenis organisasi pendidikan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu sekolah dasar dan menengah, yang kedua perguruan tinggi, keempat lembaga, ketiga lembaga pelatihan, empat organisasi pendidikan non formal, kelima organisasi pendidikan internal, dan yang keenam itu organisasi pendidikan khusus. Nah, selanjutnya hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Nah, di sini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama itu pengaruh kepemimpinan terhadap struktur organisasi, yang kedua visi dan misi organisasi, ketiga kebijakan dan pengambilan keputusan, keempat kultur dan lingkungan kerja, lima pengembangan profesional dan pelatihan, enam manajemen perubahan, 7. Komunikasi dan hubungan antar anggota, dan kedelapan itu evaluasi dan peningkatan kinerja. Nah, selanjutnya bagian tinjauan sekitar konsep visi. Nah, visi atau wawasan pada dasarnya bukanlah sekadar penglihatan kasat mata, melainkan suatu penglihatan yang didasari kekuatan mental batinnya dalam cukupan kognitif, efektif, konatif, dan psikomotorik. Visi terbentuk dengan dasar kecerdasan penghayatan nilai-nilai, pengetahuan dan pengalaman, kemampuan khusus yang konseptual, pemecahan masalah, serta daya-daya perilaku lain yang dijadikan unggulan. Nah, dengan kata lain, visi merupakan intisari endapan dari suatu sistem nilai dan kaidah yang diperlukan. Pendapat yang senada menyatakan bahwa terbentuknya visi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya itu terbenaman hidup, pendidikan, pengalaman profesional, interaksi dan penghikasi keilmuan, serta berbagai kegiatan intelektual lain yang dapat membentuk pola pikir tertentu. Nah, selanjutnya pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Ya, ada 3 poin. Yang pertama, landasan filosofis pandangan Paulo Freire. Kedua, isu-isu pendidikan yang dikedepankan oleh Freire, dan yang terakhir itu penilaian Dennis Collins terhadap pandangan Freire. Nah, adapun pembahasan budaya organisasi dihubungkan dengan siklus hidup organisasi. Budaya organisasi berperan sebagai perekat yang membawa para anggota maju bersama-sama atau pada saat organisasi lahir. Dapat pula menjadi sumber konflik ketika organisasi tumbuh, bahkan mungkin menjadi penghambat manakala organisasi mendewasa dan mengalami penurunan atau ADC 1988. Nah, pembahasan terakhir itu perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka mengembangkan pelaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Nah, yang dimana persoalan yang sedang muncul menyangkut status keilmuan dari kedua disiplin tersebut. Sebagai sepengetahuan atau knowledge, tampaknya tidak ada masalah. Pengetahuan ekonomi atau segala sesuatu yang kita ketahui tentang ekonomi, atau pengetahuan pendidikan, segala sesuatu yang kita ketahui tentang pendidikan dapat diterima. Setiap ilmu pengetahuan yang memenuhi kriteria sebagai ilmu memiliki landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan
aksiologis. Landasan ontologis menyangkut objek yang esensial yang menjadi wilayah kajian suatu ilmu. Landasan epistemologis menyangkut berbagai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.